Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan nama saya Hikmal, MPM 2014 23 10 10. Saya berasal dari Prodi Teknologi Industri Pertanian. Di sini saya akan membuat program untuk menampilkan pola persegi dengan menggunakan perulangan for. Baik, dipersilahkan untuk teman-teman menyaksikan video kali ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan coding atau program tentang bagaimana cara membuat pola persegi. Baik, yang pertama kita bikin library-nya terlebih dahulu. Di sini include bikin include IOStream, kemudian sim namespace. Agar kita tidak perlu menuliskan std lagi saat menggunakan cin dan cout. Oke, kita bikin main methodnya. Yang tidak perlu kita hapus saja. Nah, untuk yang pertama kita akan membuat variabelnya terlebih dahulu. Jadi di sini kita menggunakan integer x dan y. Kemudian karena nanti kita akan membuat inputan, jadi kita akan mendeklarasikan untuk variabelnya variabel kosong. Jadi kita bikin dulu untuk cout-nya di sini. Karena pola persegi itu kan membutuhkan yang namanya baris dan kolom. Jadi akan ada dua variabel, yaitu variabel untuk baris dan variabel untuk kolom. Dan di sini saya menggunakan x untuk variabel baris dan y untuk variabel kolom. Oke, yang pertama kita masukkan untuk jumlah baris terlebih dahulu. Kemudian di sini /t ini maksudnya untuk tab supaya nanti lebih rapi. Kemudian kita sein-kan untuk inputan untuk x. Kemudian yang kedua kita bikin tampilan untuk masukkan jumlah kolom. /t. Oke, untuk sein-nya ini kita masukkan y sebagai kolom, variabel dari kolom tersebut. Yang selanjutnya yaitu masuk ke program for atau looping-nya. Sini menggunakan for. Untuk variabel penggantian pertama saya menggunakan i. Di sini i sama dengan 0, kemudian i di sini kurang dari x. Itu untuk jumlah barisnya. Kemudian i++, lalu i++ di sini maksudnya adalah increment, sehingga nanti nilai dari i tersebut akan bertambah satu terus menerus hingga keluar dari perulangan tersebut. Ini di cout-kan saja. Di sini untuk membuat polanya saya menggunakan simbol dan atau simbol n di sini. Karena di sini baris, jadi baris itu kan bakalan ke bawah, jadi menggunakan n line, sehingga
otomatis nanti perulangannya akan ke bawah. Oke, sebelum itu ini coba kita untuk run terlebih dahulu. Oke, untuk jumlah barisnya kita masukkan, kita coba masukkan 5, kolomnya 5 juga. Nah, maka barisnya akan tercetak 5. Nah, di sini kenapa kolomnya belum? Karena di sini belum dibuat untuk perulangan kolomnya. Jadi di sini hanya menampilkan untuk output dari barisnya terlebih dahulu. Nah, untuk yang selanjutnya bisa untuk kita bikin untuk for yang kedua, yaitu perulangan untuk kolomnya. Kita masukkan for lagi, kemudian i. Nah, untuk tadi kan variabel penggantinya i, sekarang kita menggunakan j biar tidak sama. Tetap j++. Lalu di sini count kita ganti batasnya menjadi y. Ini untuk kolom dari untuk simbol yang ditampilkan sama, menggunakan n. Nah, kita nggak perlu menggunakan n-line karena baris itu kan kolom itu kan ke samping, jadi tidak perlu menggunakan n-line karena dia nanti juga akan ke bawah kalau kita menggunakan n-line. Ini coba kita build lagi, lalu kita run programnya lagi. Baris 5, kolom 5. Oke, di sini coba saya kasih spasi aja biar enak. Oke, di sini jumlah barisnya benar ada 5 ke bawah. Namun untuk jumlah kolomnya, kenapa di sini terprint 6? Karena di sininya 0. Jadi 0 dia akan memulai untuk 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dia akan terprintnya menjadi 6. Karena perulangannya bagian yang kedua ini kan adalah bagian dari perulangan yang pertama. Jadi ini bisa kita tambahin saja untuk nilai 1. Kita compile lagi, kemudian kita run ulang. Baris 5, jumlah kolom 5. Oke, maka ini sudah benar untuk jumlah barisnya ada 5 dan jumlah kolomnya ada 5 juga. Jika kita masukkan nilai yang berbeda, sini misal jumlah barisnya di sini saya kasih 6, kemudian jumlah kolomnya saya kasih 3, maka akan menampilkan persegi panjang ke bawah di sini dengan jumlah baris 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan jumlah kolomnya yang ke samping ini ada 3. Dan untuk simbol ini bebas, bisa pakai simbol atau pakai angka atau pakai huruf. Kalian bisa pakai sesuka hati. Misal di sini saya menggunakan simbol plus, maka dia akan menampilkan untuk polanya dia menggunakan simbol plus. Bisa juga menggunakan huruf,
contohnya judulnya di sini saya tulis nama saya, kita compile, kita clear dulu, oke, kita run lagi, baris 7 jumlah kolom 9. Kita akan screen semuanya itu muncul itu pola kotak. Oke, mungkin cukup demikian penjelasan dari saya untuk menampilkan pola persegi dari program untuk menggunakan ruangan core. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.